Malam itu, dingin menusuk tulang di kota Bogor. Hujan turun begitu deras, seolah langit tumpah tanpa ampun. Di balik kaca helmnya yang berembun, Andri, seorang tukang cat kayu yang tangannya selalu terampil, memacu motornya dengan lesu. Sepauda, 2 hari tak ada satupun panggilan kerja, dan dompetnya mulai menipis. Pikiran-pikiran negatif bergelayut, membebani kepalanya. Tiba-tiba, pandangannya menangkap seekor anak kucing yang tergeletak tak berdaya di tengah jalan. Tertabrak motor, hati nuraninya bergejolak. Ia menepikan motornya, memungut tubuh kecil itu, dan melangkah ke pekarangan sebuah rumah tua yang gerbangnya terbuka. Ia menguburkan kucing itu di bawah pohon mangga, di samping sebuah pot bunga. Saat ia membalikkan badan, seorang kakek tua muncul dari teras. Wajahnya teduh dan keriputnya menyimpan banyak cerita, tetapi matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. "Kamu anak baik," ucap kakek itu. Suaranya parau, namun hangat. "Nama saya Joko. Rumah ini sudah lama kosong, dan saya butuh tukang cat. Apakah kamu bersedia mengecat pintu dan jendela di sini?" Andri terkejut. Ia menyebutkan harga yang cukup tinggi, hampir 2 kali lipat dari harga pasaran, mencoba menguji keseriusan kakek itu. Namun, Pak Joko hanya tersenyum. "Baiklah, datang dengan rekanmu. Aku akan siapkan uang makan harian. Kamu hanya perlu ambil kuncinya di bawah pot bunga itu." Tawaran itu terlalu aneh, terlalu mudah, tetapi desakan kebutuhan mengalahkan akal sehat Andri. Ganjil yang terus berlanjut. Keesokan harinya, Andri dan rekannya yang penakut, Yono, tiba di sana. Aura dingin langsung menyergap mereka. Debu menutupi setiap sudut ruangan, sarang laba-laba menggantung seperti tirai. Yono bergidik. "Andri, rumah ini terasa aneh. Baunya seperti lembab, dan ada aroma amis." Andri hanya mengabaikannya. Mereka menemukan kunci dan uang saku harian di bawah. Papang, uangnya lusuh dan terlipat-lipat, seperti uang kuno yang sudah lama tidak dipakai. Andri mencairkan uang itu di warung terdekat, dan anehnya, uang itu masih berlaku. Pemilik warung memandang mereka dengan tatapan aneh, tetapi Andri tidak terlalu peduli. Pada hari kedua, keanehan dimulai. Saat Andri dan Yono sedang mengecat pintu, kompresor cat tiba-tiba menyala dengan suara berisik. Yono terlonjak kaget. "Siapa yang menyalakan?" tanyanya panik. Andri hanya menggelengkan kepala karena mesin itu tidak terhubung ke listrik. Mereka mematikan saklarnya. Namun tak lama kemudian, mesin itu kembali hidup. Yono semakin panik. "Andri, aku merasa ada orang di dalam rumah. Aku bersumpah melihat bayangan dari jendela." Andri yang pragmatis berusaha menenangkan Yono. "Itu cuma perasaanmu. Tenanglah." Namun, di hari yang sama, Yono berteriak dari kamar mandi. "Andri, ada yang menyentuh pundakku." "Aku merasakannya." Wajah Yono pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. Cat yang menolak dan penampakan horor. Hari ketiga, masalah lain muncul. Cat yang mereka aplikasikan di kusen jendela menolak untuk kering. "Ini tidak masuk akal," keluh Andri frustrasi. "Ayah sudah menambahkan pengering ekstra." Tetapi cat itu tetap lengket. Yono, yang sudah berada di ambang batas kewarasan, tiba-tiba menjerit dan jatuh pingsan. Saat Andri membangunkannya, Yono histeris. Ia mengaku melihat penampakan bayi yang merangkak di tangga. Tubuhnya berlumuran darah. "Kita harus pergi, Andri. Ini bukan rumah biasa," Yono memohon. Tetapi Andri tetap bersikeras menyelesaikan pekerjaan. Mereka tidak ingin kehilangan uang. Pada hari keempat, ketegangan semakin memuncak. Andri melihat penampakan seorang wanita berambut panjang dengan lubang menganga di perutnya, berdiri di gerbang rumah. Baunya amis dan wajahnya pucat. Andri mematung, sekujur tubuhnya kaku. Pada hari kelima, Andri memberanikan diri salat maghrib di dalam rumah. Saat ia sujud, sebuah pemandangan mengerikan
muncul di hadapannya. Ia melihat 3 sosok misterius berseragam ninja dengan pedang di tangan. Mereka menusuk seorang ibu dan 2 anaknya dengan kejam. Darah muncrat kemana-mana. Saat ia bangkit dari sujud, ia melihat arwah keluarga itu berlumuran darah, menatapnya dengan tatapan kosong penuh duka. Kebenaran di warung kopi. Mereka tidak bisa menahan rasa penasaran lagi. Andri dan Yono memutuskan untuk bertanya pada pemilik warung kopi terdekat. Mereka menceritakan tentang pekerjaan mereka dan nama Pak Joko. Mendengar nama itu, pemilik warung dan suaminya terkejut dan pucat pasi. Pak Joko itu sudah meninggal 10 tahun lalu, Nak, ucap suami pemilik warung. Suaranya bergetar. Rumah itu angker, sudah kosong bertahan-tahan. Sejak sebuah keluarga dibantai di sana oleh perampok. Mereka tidak hanya mengambil harta, tetapi juga nyawa, suami, istri, dan 2 anak mereka. Andri dan Yono saling berpandangan. Mereka merasa ngeri, uang lusuh, penampakan horor, dan kini sebuah kisah tragis. Mereka menyadari mereka tidak bekerja untuk manusia, melainkan untuk arwah. Titik akhir yang tak terduga. Meskipun ketakutan, mereka memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan di hari ke-6. Saat mereka menyelesaikan sapuan cat terakhir, sosok Pak Joko kembali muncul. Kali ini, ia terlihat berbeda. Wajahnya damai, dan ia tersenyum. Pak Joko menundukkan kepalanya, seolah berterima kasih. Ia lalu menghilang, meninggalkan aroma melati yang wangi. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang. Seorang pria muda turun dan mengenalkan diri sebagai Andi, anak Pak Joko. Ia terkejut melihat Andri dan Yono. Saya tidak tahu mengapa kalian bisa masuk ke sini. Ayah saya sudah meninggal 10 tahun lalu. Dan anehnya, saya melihat uang harian yang kalian terima itu persis seperti uang yang ada di brankas. Ayah, hanya ayah yang tahu kode brankasnya. Sebuah kenangan dan makna di balik misteri. Bertahun-tahun berlalu, Andri mendengar kabar bahwa rumah itu dibeli oleh orang lain, tetapi hanya bertahan 2 bulan karena tidak tahan dengan gangguan. Akhirnya, rumah itu dirobohkan dan diubah menjadi tanah kosong. Andri dan Yono tidak lagi bekerja di bidang yang sama, tetapi pengalaman itu selamanya terukir dalam ingatan mereka. Mereka menyadari mereka tidak pernah sendiri di rumah itu. Mereka dibantu oleh arwah-arwah yang hanya ingin ketenangan, dan Pak Joko yang tulus ingin membayar mereka, bahkan dari dunia yang berbeda. Pengalaman itu mengajarkan mereka bahwa terkadang rasa hormat dan kebaikan bisa menghubungkan 2 dunia yang berbeda, dan bahwa di balik setiap cat yang mengering, mungkin ada kisah yang tak terungkap.